Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian? Ya, semangat ya. Mudah-mudahan semangat. Ayo, selalu semangat kita belajar dalam kondisi seperti ini. Dan mudah-mudahan selalu sehat. Ya, anak sekalian, mengawali kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan semangat untuk belajar. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, anak sekalian, kita lanjutkan di pertemuan sebelumnya. Kita sudah belajar seni patung, jenis-jenis seni patung, pengertian seni patung. Ya, kamu sudah tahu. Ya, ini patung apa yuk? Ya, kemarin ya ini ada patung Prajna Paramita, patung di masa kerajaan Singosari, patung klasik terindah Indonesia. Kemudian di masa modern kita punya patung ya yang ada di Jakarta, patung Jenderal Sudirman di Jalan Tamrin ya. Kemudian ini di luar negeri terkenal sekali patung Liberty yang ada di New York di Amerika Serikat. Tetapi Indonesia tidak kalah dengan patung Liberty. Ada patung tertinggi di Indonesia yang mengalahkan patung Liberty. Ya, ini patung Liberty itu 93 meter. Indonesia punya patung Garuda Wisnu Kencana tingginya 121 meter ada di Indonesia. Ada di mana? Di Bali. Ya, tertinggi ternyata ada di Cina 153 meter, bukan senti, 153 meter. Nah, ini yang nomor 7 yang ada di Brasil itu. Ya, patung yang ada di bukit. Nah, inilah yang membuat patung Garuda Wisnu Kencana Bapak Nyomanuarta ya, orang Bali, membuat patung di Bali, tetapi tinggalnya ada di Bandung ya, dan membuatnya pun juga ada di Bandung. Oke, anak sekalian, kita sudah belajar tentang pengertian dan jenis seni patung pada minggu kemarin. Di minggu sekarang kita belajar tentang bahan, teknik, alat, dan prosedur membuat patung. Tujuan pembelajaran di pertemuan kali ini, dengan belajar kalian dapat menyebutkan bahan-bahan membuat patung, dan dengan pembelajaran ini kalian diharapkan nanti dapat mengidentifikasi bagaimana teknik membuat patung. Dan yang ketiga, kalian juga dapat menyebutkan alat-alat dalam membuat karya seni patung. Ya, oke, satu persatu bahan membuat patung. Ayo, bagaimana? Apa saja yang bisa dibuat untuk membuat patung, anak-anak? Tik 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 tik. Ya. Bahan membuat patung ini terbuat dari bahan apa ini? Patung kuda ini ada apa? Seorang perempuan memeluk burung terbuat dari apa ini? Ya, ada ikan, kemudian tiba-tiba ada seorang gadis melompat terbuat dari apa ini? Ada lagi ini, wah, dari apa itu? Ya. Ada lagi, ternyata bahan pembuat patung itu juga bisa menggunakan bahan-bahan limbah, bahan-bahan yang tidak berguna, diolah sedemikian rupa jadi menarik, tergantung kreativitas yang membuat. Oke, lihat bahan seni patung anak-anak tadi sudah kalian saksikan contoh-contoh patung dari bahan-bahan yang berbeda. Pada dasarnya bisa dikategorikan dari kekerasannya, yaitu yang pertama adalah bahan lunak, yang kedua adalah bahan sedang, yang ketiga adalah bahan keras, dan keempat adalah bahan cor. Ya, jadi ada 4 dasarnya dari tingkat kekerasannya. Oke, bahan lunak apa saja? Bahan-bahan lunak yang bisa digunakan untuk membuat patung. Ya, ini apa ini? Ini adalah tanah liat. Tanah liat yang sudah diolah sedemikian rupa siap untuk menjadi karya patung.
Kalau ini kalian sudah familiar sekali, sudah tahu banget ya, ini adalah apa? Clay, ya, plastik, plastisin, warna-warni, dan ini adalah ini tiap pagi ya, tiap sore kalian gunakan ya. Ya, ini dia bahan-bahan lunak. Ada dari bisa menggunakan tanah liat, bisa menggunakan clay, malam atau plastisin, bisa menggunakan sabun kategori lunak, dan lilin juga kategori bahan lunak. Bisa membuat patung dari bahan bubur kertas, terus dari tanaman tadi dipotong tadi itu kategori lunak. Juga bisa menggunakan pasir sebagai bahan lunak ya, patung pasir gitu yang buat bahan sedang ya, bahan sedang. Nah, ini adalah kayu ya, pohon ya, bukan buahnya yang digunakan, adalah kayunya, kayu randu, dan ini adalah kayu sengon ya, sedang. Kemudian ini adalah batu kapur ya. Ya, inilah macam-macam bahan sedang, kayu sengon, kayu randu, kayu waru, batu kapur, es balok, itu juga kategori sedang ya. Kemudian bahan keras ya, nah ini ya, batu marmer, wah luar biasa kerasnya ini. Yang biasa kita tahu marmer untuk meja, untuk lantai ya, tapi bisa digunakan untuk patung. Nah ini kayu jati ya, ini keras ya, batu marmer, batu granit, batu andesit ya, kayu jati, kayu ulin, kayu sawo, kayu sonokeling, ini adalah bahan-bahan keras ya. Kemudian bahan cor ya, bahan cor. Nah, bahan cor itu bahannya mesti cair dulu ya, encer, kemudian melalui proses ya menjadi keras ya. Pertama bisa semen ya. Plastik juga bisa digunakan ya, dicairkan kemudian dicetak. Gips ya. Gips itu bentuk bubuk ya, sama dengan semen, sama dengan semen. Kemudian logam padat ya, dicairkan, panaskan, cair. Kemudian ada larutan kimia, bisa silikon, fiber, resin. Nah ini kategori larutan kimia yang menggunakan katalis bisa menjadi keras. Ini resin, katalis ya, ini bahan dari logam yang dipanaskan dicairkan ya. Ada contoh patung ini anak ya, bagaimana ya cara membuatnya ya, indah sekali, unik sekali. Kalau kita bertanya bagaimana cara membuatnya, itu kategori kita bertanya mengenai teknik membuat patung ya. Teknik yang pertama adalah teknik bujur ya, teknik bujur dengan cara memijit, menambah, mengurangi bahannya bentuk ya. Ini biasa bisa menggunakan plastisin ya, bahan dari tanah liat. Ini tekniknya adalah teknik bujur. Alat membuat teknik bujur, nah ini meja putar, bukan orangnya yang berputar, tapi patungnya yang bisa diputar menggunakan meja putar. Kemudian menggunakan sudip, ini alat sudip. Ada teknik cetak ya, teknik cetak. Alat membuat teknik cetak yang penting adalah membuat model sebagai positifnya, kemudian membuat negatifnya. Dari positif kemudian kita ambil negatifnya sebagai bahan untuk mencetak. Nah ini contohnya ya, anak-anak sekalian, ini saya berikan contoh sebuah proses membuat patung dengan teknik busir ya. Teknik busir menggunakan bahan tanah liat yang ada di sini. Nah, anak-anak sini sampai pada proses mencetak ya, mencetak yang menggunakan gipsum ya. Alat cetaknya menggunakan silikon ya. Jadi membuat model ini adalah positifnya. Nah kemudian dilapisi dengan silikon, seperti karet ya. Kemudian dilapisi dengan gips. Nah ini dilapisi dengan gips. Silikon tadi dilapisi dengan gips ya. Dibagi menjadi beberapa bagian ya. Ya,
kemudian sudah kering dipnya dilepas. Nah, akhirnya ini jadilah negatifnya. Negatifnya ini yang akan dicetak, yaitu lubangnya itu bagian bawah dituangkan gip. Ya, kemudian teknik pahat, ya, teknik pahat, bahan keras, batu, marmer, kayu jati, kayu ulin, kayu sawo, ya. Ini menggunakan teknik pahat. Ya. Ini alat untuk membuat teknik pahat. Ada alat pahat ini, ya, alat pahat, dan ada alat pemukulnya, ada kikir ini, kikir, ya, untuk mengelas asah. Bisa juga menggunakan gergaji, dan ada bor, ada gerinda, ya. Ini alat-alat teknik pahat. Ya, kalau ini contoh membuat karya patung menggunakan teknik pahat, ya. Nah, kebetulan bahannya adalah dari kayu. Ini memanfaatkan ada gergaji mesin gitu ya, kemudian menggunakan bor. Ya, bornya itu ada tajamannya bermacam-macam, ya, untuk mengurangi bahan kayu ini, ya. Ya, ini pengurangan bahan. Ya, memang kalau dalam memahat itu membentuk secara global. Ya, jadi kalau ada kebablasan salah itu ya sudah susah itu ya. Jadi lebih baik atau jangan sampai kebablasan ketika kita memotong, ya, sedikit membentuk sampai pada tahap menghaluskan. Ya, ya ini, ya, ini di gerinda, ya, gerinda, kemudian dibor, bor. Ada mata bornya terus, kemudian mulai finishing pahat menggunakan alat pahat, dan sudah detail itu dengan objek kuda, rambutnya, bentuknya itu ya, matanya, ya, harus telaten, ya, menghaluskan. Nah, jadilah patung kuda. Selanjutnya ada teknik konstruksi, ya. Teknik konstruksi itu adalah menyatukan bahan-bahan yang sudah ada, ya. Caranya bagaimana, bisa dilem, bisa dipasak, bisa dipaku, bisa diikat, bisa dilas, dan lain sebagainya. Penting bagaimana menyatu bahan-bahan, ya. Alat membuat teknik konstruksi, alat yang digunakan tergantung dari bahannya. Kalau dilas berarti memerlukan alat las, ya. Besi itu bisa dilas, memerlukan alat las. Kalau diikat memerlukan alat untuk mengikat, ya, bisa pakai kawat, tali, dan sebagainya. Kalau lem kita memerlukan alat-alat katanya dengan lem, ya. Jadi tergantung bahan dan cara untuk menyatukan. Terakhir yaitu teknik perpaduan, ya. Nah, teknik perpaduan ini ada contoh gambar. Berbagai macam teknik dipadukan, ya. Garuda Wisnu Kencana itu bahannya dari tembaga, nah, tembaga yang dipadukan dengan kuningan, kualitasnya kualitas super, ya. Nah, ini menggunakan juga dipadukan dengan teknik konstruksi, ya. Ya, ini adalah teknik perpaduan. Zaman modern bisa bebas, bisa memadukan berbagai macam teknik. Jadi kesimpulannya ada berapa teknik? Ya, ada teknik kusir, ya, ada teknik pahat, ada teknik konstruksi, kemudian ada teknik cetak, dan terakhir ada teknik perpadu. Nah, anak-anak, secara umum prosedur membuat patung, ya, prosedur membuat patung itu yang pertama kita adalah menggali ide dan gagasan, kemudian membuat model, ya. Ketika menggali ide gagasan bisa membuat sketsa, membuat miniatur, ya. Setelah itu pemilihan bahan, saya buat dari apa, saya membuat patung ini bahannya dari apa, ya. Oh, dari kayu. Kalau kayu baru tekniknya adalah teknik pahat. Oh, ternyata tidak teknik pahat saja, lakukan dengan teknik konstruksi.
Kalau itu alatnya apa saja? Oh, pahat itu menggunakan alat. Konstruksi menggunakan apa? Sudah dipilih, baru menyiapkan alat dan bahan. Kemudian membentuk secara global. Setelah membentuk secara global, mendetailkan objek sampai pada tahap di finishing. Finishingnya macam-macam, ya. Bisa dicat, bisa difitur, bisa diberi kimia, bisa dipanaskan, dan lain sebagainya. Ini adalah cara-cara membentuk, memfinishing karya agar bisa menjadi lebih indah. Ya, anak-anak sekalian, demikian materi seni patung 2, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bertemu dengan Pak Maksum di pertemuan yang akan datang, ya. Kita sudah siap untuk membuat karya-karya patung. Jangan lupa selalu semangat, ya, dan selalu jaga kesehatan biar kita bisa masuk lagi seperti biasa. Saya cukupkan sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.